Halo, selamat sore, siang dari Santiago Compostela. Hari ini kami tiba dari Finisterre ke Santiago untuk ambil kereta menuju Madrid. Dan hari ini kebetulan bertepatan dengan hari pesta Santo Jerome atau Santo Hieronymus. Santo Hieronymus itu sebagai perayaan pesta Santo Hieronymus sebagai orang kudus dan pujangga gereja. Sebagai seorang pujangga, dia menulis, dia orang yang sangat penting di dalam menerjemahkan kitab suci. Dia seorang yang membentuk diri karakternya melalui pendidikan, tetapi juga melalui momen di mana dia menyepi sendirian di padang gurun untuk memperkuat mental, memperkuat diri, melatih spiritualitasnya. Dia ini bukan hanya orang pintar, tetapi orang yang sangat dalam. Kepintaran dan kedalaman hatinya ini yang membuat Paus Damasus kemudian mengundangnya menjadi sekretaris dan diberi suatu tugas khusus menerjemahkan kitab suci. Jadi perjanjian lama itu ditulis dalam bahasa Ibrani dan bahasa Aram, sementara perjanjian baru itu ditulis dalam bahasa Yunani, Nah, dia diberi tugas untuk menerjemahkan kitab Alkitab ini ke dalam bahasa Latin. Kalau kita punya buku Alkitab itu, kebanyakan kitab Alkitab itu semuanya itu diterjemahkan dari Latin ini. Ketika para ahli teolog mendapat kesulitan misalnya untuk menginterpretasi ayat, mereka akan pergi ke bahasa originalnya. Untuk perjanjian baru pasti ke bahasa Yunani, dan untuk perjanjian lama pasti harus ke bahasa Ibrani dan bahasa Aramaik. Bahasa Yesus adalah bahasa Aramaik. Jadi begitulah, dia sangat hebat. Dan untuk menulis buku ini, dia untuk menerjemahkannya, dia pergi tinggal di Bethlehem, tanah kelahiran Yesus, dan tinggal di sana selama 30 tahun. Dan di dalam tugasnya di sana, dia bukan hanya menerjemahkan kitab suci, tetapi dia juga mendirikan 2 biara. Meskipun kemudian dihancur, dibakar, tetapi begitulah orangnya. Orang yang sangat lurus, tegas, sangat eksak, tetapi di satu sisi juga orang yang sangat dalam. Makanya kitab suci itu bukan soal terjemahan saja, tetapi hasil buah dari satu refleksi yang dalam. Bukunya itu, kitab sucinya itu masuk di dalam lingkaran Vulgate atau Vulgata, karena artinya populer, terkenal, disenangi, digandrungi, disukai. Begitulah ya. Jadi begitulah Santo Jerome. Dan bacaan hari ini itu amat indah, karena bacaan hari ini mengajak kita untuk merenung, untuk bertanya dalam kedalaman batin kita. Apakah kita sudah menerjemahkan iman kita itu dalam bahasa yang dimengerti orang? Gampang memberikan banyak teori, nasihat-nasihat di atas ubun-ubun sana, di atas langit-langit sana. Tapi teramat sulit memberi teori yang muncul dari suatu pengolahan batin, dari suatu refleksi yang dalam. Makanya bacaan hari ini itu mengajak kita lebih jauh. Dan saya ingin mengutip bacaan hari ini. Dalam bacaan Injil hari ini dibilang, semua orang heran karena segala hal yang dilakukan Yesus kepada murid-muridnya. Dengarkanlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Yesus mau mengatakan kepada kita bahwa menerjemahkan sabda Allah itu bagian pertama, tetapi mengaktualisasikan terjemahan itu menjadi daging, menjadi nyata, yang dialami, yang dirasakan oleh yang mendengar, itu satu yang luar biasa. Dan saya kira Santo Jerome atau Hieronymus berhasil bukan hanya menjadi seorang penterjemah Alkitab, menjadi dari bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, perjanjian lama kepada bahasa Latin, dan perjanjian baru dari bahasa Yunani kepada bahasa Latin, tetapi dia juga mampu memperlihatkan hasil terjemahannya, pemahamannya tentang Yesus itu dalam hidupnya, dengan menjadi seorang yang taat, menjadi seorang pengikut Yesus yang luar biasa. Dan sebagaimana hidupnya dan sebagaimana biaranya dibakar untuk satu tugas karya pelayanan itu, demikian pun dalam bacaan hari ini diajak kepada kita bahwa menerjemahkan dan hidup secara menjadi murid Kristus yang sejati itu bukanlah satu perkara yang gampang. Suatu jalan sepi,
Satu jalan sendirian, satu jalan yang penuh onak dan duri. Makanya Yesus bilang, jalan ke surga itu sangat sempit, teramat sempit, penuh onak dan duri. Karena setiap saat, setiap menit, setiap hari kita ditantang untuk melepaskan diri kita, untuk menanggalkan keegoan kita, untuk masuk di dalam langkah hidup orang, untuk mengerti orang dan perjuangan, untuk lebih sedikit berusaha untuk tidak mengeritik, tapi berusaha memahami hidup orang, dan berusaha untuk melihat bahwa di balik pengalaman hidup mereka mungkin Tuhan sementara berbicara dengan kita. Dalam perjalanan kami, seperti yang saya bilang kali lalu, kami berjumpa dengan sepasang suami istri. Tempatnya kami menginap. Satu perjalanan yang luar biasa sulit, mendaki gunung dan turun gunung. Dari semua perjalanan itu, jalan Pamplona menuju kepada Puente del Reina itu adalah jalan yang teramat sulit. Itu jalan di mana punya bukit yang tinggi, gersang, tidak ada pohon sama sekali, restoran juga tidak ada, dengan batu-batu yang tajam, kerikil-kerikil yang siap menantikan kita. Di tempat itulah kami mendaki. Tempat itu orang di sini bilang Sierra de Perdón, artinya bukit pengampunan. Bukit, saya bilang bukit Mamma Mia, bukit adu-adu, bukit yang bilang, aduh Tuhan, bisakah saya sampai? Sudah sampai di atas ada angin sepoi-sepoi, tapi masih harus turun. Naiknya itu sesulit seperti turunnya, bahkan turunnya jauh lebih sulit lagi, karena ada batu-batu tajam, ada pasir-pasir dan kerikil-kerikil yang lepas sana-sini. Kalau tergesek sedikit luar biasa jatuhnya. Tapi di situ sesudah perjalanan yang begitu jauh, Paul mengalami masalah dengan kakinya. Dia menemukan kami masuk ke tempat penginapan. Di situ dia dilayani dengan baik. Bukan hanya itu, sebelum kami pergi, kami berdoa. Tidak ada hujan, tidak ada angin. Kami berdoa, memohon berkat atas suami dan istri ini. Pikiran kami, mereka sudah menikah. Ternyata sudah berapa tahun, Om Paul? 20 tahunnya. 20 tahunan mereka tidak pernah menikah. Mereka cuma bersama-sama. Tetapi saya melihat ada suatu komitmen. Saya melihat ada suatu hati yang luar biasa. Mungkin secara hukum nggak pas, tetapi bagaimana kami mengalami kasih Tuhan dalam diri mereka ini, yang penuh perhatian, memberi segala, bahkan di hari akhirnya menghadiahkan sebuah kaca yang di dalamnya ada gambaran Bunda Maria. Suatu ungkapan terima kasih mereka. Ketika saya sementara memberkat, suaminya tersenyum, suami dengan dalam menangis. Mereka bilang, ini mereka pertama kali diberkati. Mungkin saya punya dosa ya, saya berdosa ya, memberkati orang kita nggak tahu. Tetapi tugas saya berdoa untuk mereka bukan, saya berdoa supaya mereka sayang satu sama lain, mengasihi satu sama lain, tanpa pernah berpikir bahwa mereka nggak pernah menikah di gereja. Mungkin menikah di sipil, kita nggak tahu. Tapi pokoknya mereka udah bersama 20-an tahun. Satu komitmen mereka, tetapi satu cinta mereka. Itulah yang saya bilang tadi, mengikuti bagaimana Tuhan menuntun kami. Tetapi di dalam perjalanan hidup itu, kami menemukan begitu banyak hal yang menarik. Bahwa memikul salib itu, selama hanya berdasarkan dengan kekuatan kita itu sulit. Kita perlu bantuan dan dukungan. Kita perlu orang-orang seperti Nikodemus. Kita perlu orang-orang seperti Maria. Kita perlu orang-orang seperti perempuan-perempuan yang menangisi Yesus. Kita perlu tahu bahwa ada orang yang mengerti penderitaan kita, menangis bersama dengan kita. Tetapi itu belum cukup. Itu penting. Tetapi kita harus tetap jalan sampai kemana Tuhan menuntun kita. Mungkin di dunia ini Tuhan menuntun kita menuju penyaliban. Dan pada akhirnya kita mati seperti orang yang kalah. Seperti orang yang gagal dalam pandangan dunia. Tetapi saya yakin di hadapan Tuhan kita tidak pernah kalah dan gagal. Karena yang Tuhan lihat adalah komitmen, tanggung jawab kita, kesetiaan kita di dalam tugas pelayanan itu. Semoga Pesta Santo Hieronymus menguatkan kita semua. Tuhan memberkati kita dan semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.